Update market ya, setelah libur lebaran kemarin belum sempat update. Sekarang gue mau update beberapa ini ya, eee, altcoin dan juga Bitcoin ya, dan ini indeksnya juga USDT dominan, total tree juga, dan MACD matrixnya juga. Yang pertama itu ada dari Bitcoin dulu ya. Sebenarnya Bitcoin tuh sudah breaking area supportnya yang sangat kuat ya di range area 67.430. Sekarang lagi retesting area ini ya. Kita bisa bilangnya supply di sini di area ini. Di daily-nya jika dia berhasil bertahan dan making bullish candle ya. Ini kan ada inside bar di sini. Ketika inside barnya ini di break maka ada potensi ke range area 72.000 ini ya. 72.000. Lalu next target itu di area 74.780 ya di area sini. Itu jadi ini udah terbentuk namanya inside bar. Kita tinggal tunggu aja dia breaking atas sini lalu dia akan pumping ke atas seperti itu ya untuk planningnya. Lalu sebenarnya yang planning kedua itu ada di 4 jamnya. Di 4 jamnya masih ranging, tapi di sini di area ini ya, liquidity ya. Di sini ada liquidity di range area 65.450 sampai 64.900 seperti itu. Untuk di 4 jamnya ini masih wait and see karena weekend juga nggak ada volume ya. Dilihat dari volume ininya masih sangat rendah dibanding hari-hari biasanya seperti ini. Kita tunggu aja Senin bagaimana pembukaan marketnya. Lalu di sini kalau misalnya kita lihat juga di 1 jamnya itu ada potensi dia akan sweep area ini ya. Jika sweep area 66.480 ini ada potensi ke range area 67.200 sampai ke 70.000 ya, seperti itu. Untuk di Bitcoin aja jadi masih wait and see, masih belum terjadi ini ya pergerakan yang signifikan untuk kita entry dan juga ini ya masuk Bitcoin ya. Lalu kalau misalnya kita bahas yang lain ya, di daily-nya ini ada potensi membuat namanya rising wedge pattern ya. Rising wedge pattern udah di break lalu ada potensi ke range area 59.700 ya. Untuk di situ targetingnya seperti itu. Nah, ke area ini ya, ke area demand yang ini. Wait and see aja. Gue sih pengennya dia ini ya sweep dulu area sini lalu ke atas dulu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan dari daily-nya, ini rising wedge-nya udah terjadi, tinggal nunggu targetnya itu di area ini. 69.900 untuk di demand itu ada di area 62.900 sampai 63.560. Jadi kesimpulannya karena weekend kita masih nunggu ya. Karena dari pagi juga ini masih di range ini aja ya, di range 67.000 sampai 65.600 gitu. Lalu kalau misalnya USD dominance-nya ada potensi retesting area ini ya, demand-nya lalu ada potensi shoot up ke atas. Kalau kita lihat juga dari H1-nya ini udah break ya area trendline-nya, tinggal nunggu penentuan. Jika range area 8.114 ini bisa di break maka ada potensi ke atas ya. Targetnya sebenarnya di 8.400, 8.200 sampai 8.647 ya. Pokoknya garis-garis ini adalah garis-garis ini ya kuat ya secara support dan resisten juga untuk menentukan arah marketnya gitu. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat total tree-nya retesting area ini ya, area demand ya. Sini kalau misalnya kita lihat seperti ini gitu. Retesting lalu ada potensi ke range area 698,32 billion ya di area situ. Seperti itu ya. Untuk di 4 jamnya. Lalu kalau misalnya kita lihat di daily-nya ini sama juga ya, membentuk namanya rising wedge pattern. Enggak sih, ini lebih ke bear flag ya sebenarnya. Dengan targeting itu kalau misalnya bear flag itu ada di wick ya, di wick sini di area 642,1 billion gitu seperti itu. Lalu pergerakannya bagaimana? Sama aja seperti Bitcoin, belum ada pergerakan yang signifikan yang terjadi di sini. Masih wait and see semuanya. Lalu ada satu ini ya, koin yang menarik ya, yang pengen gue bahas yaitu ada LDO ya. Ini secara week of theory, kalau misalnya kalian tahu ini ada di fase spring ya, ada potensi ini akan shoot up ke atas dengan target gue itu di ini ya 0,3283, 0,3648 sampai target terakhirnya itu di 0,4960 ini untuk swing tradingnya seperti itu. Jadi kenapa SL gue di bawah sini karena takutnya ini ya Bitcoinnya turun dulu lalu ini cuma sweep lalu ke atas lagi seperti itu. Ini udah masuk fase spring ya untuk LDO ini. Berdasarkan volume juga ini ya sudah breaking out ya. Jadi ini good for buy untuk LDO ini. Lalu kalau misalnya kita lihat juga di financial statement ya di sini ini ya revenue-nya naik dan juga fee-nya naik ya.
Itu dan juga trading volume naik ya kalau misalnya gue lihat tadi. Sebentar ini agak nge-lag ya. LDO. Nah ya, kalau kalian lihat secara weekly kita ambilnya 7 days. Nah ini ya, token trading volume naik sekitar 53 M. Lalu kalau misalnya kita lihat juga revenue-nya naik juga ya, seperti itu. Kalau misalnya ini ada potensi pumping ya ketika ini expense-nya ini dia ini ya menurun ya. Kalau expense-nya menurun ini nurun 10% aja, ini bakal pumping ya buat LDO ini. Ini expense-nya yang bermasalah walaupun revenue-nya stable ya dari bulan ke bulan kalau kita lihat tuh. Stable. Jadi nggak turun nggak naik gitu. Jadi masih bullish for LDO ini menurut gua seperti itu. Lalu kita lihat ETH juga sudah breaking out area demand ya, sekarang di area supply-nya ada potensi ini akan terus masih ke bawah. Sebenarnya gua kemarin tuh masukin LDO juga ya, cuman belum ada setup yang bagaimana di LDO ini. Zcash masih wait and see sih ya. Banyak trouble area di sini. Sebenarnya di sini bagusnya itu di ini ya, TRX ya. TRX sebenarnya udah gua masukin watchlist dari beberapa minggu yang lalu, cuman belum ada entryan yang sangat menarik ya karena gue lihat berdasarkan Bitcoin juga indeksnya nggak mendukung ya. Tapi kalau misalnya kita lihat TRX ini lagi ini ya, good bullish banget ya, negative correlation sama Bitcoin ya. Ini bagus sih kalau misalnya ada setupnya ya. Mungkin gue nunggu di ini ya, H1 levelnya di area ini, di area 0,314 untuk dia setup ke atas seperti itu. Jadi untuk update-nya sebenarnya gitu ya. Jadi kesimpulannya masih wait and see semuanya. Ntar gue update lagi kalau misalnya ada yang menarik. Thank you sudah nonton.